Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada pagi hari ini saya akan membahas tentang wakaf di Konya. Konya ini adalah pusat peradaban Islam di zaman kerajaan Seljuk sebelum Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih. Ya. Ini saya baru pulang Jumat malam dari Turki, dikeliling ke berbagai kota untuk melihat wakafnya, untuk melihat studi wakafnya. Alhamdulillah di Konya ini saya melihat perkembangan wakafnya cukup baik ya, karena pertama merupakan pusat kerajaan Seljuk pada tahun 1250-an. Jadi 200 tahun sebelum Konstantinopel ditaklukkan, itu sudah menjadi pusat kerajaan Islam yang cukup diperhitungkan pada saat itu ya. Dan menjadi yang kota yang sangat maju peradabannya. Dan memang setelah saya lihat langsung dengan mata kepala sendiri, Konya itu begitu teratur, begitu rapi, ya, tenang, tidak ramai seperti Istanbul ya. Kemudian kotanya luas dan untuk belajar pas, ya. Jadi kalau antum punya anak, punya saudara ingin belajar ke Turki, ya, saya rekomendasikan belajarnya di Konya. Ya, Konya ini dari Istanbul, kalau kita naik pesawat itu sekitar 50 menit. Kalau kita naik kereta cepat itu 4 jam. Kalau kita naik bus sekitar 6 jam. Jadi tidak begitu jauh, ya. Kalau 6 jam Jakarta Bandung kalau macet kan. Nah, ini jadi tidak begitu jauh. Ya. Konya disebut juga dengan the city of knowledge. Ya. Konya ini kalau di slide kita lihat, Konya adalah kota luar biasa dengan nilai luar biasa, dengan value ya, dan sangat penting dalam sejarah Turki Anatolia. Jadi sebelum Bizantium itu daerah daratan Eropa. Kalau Anatolia ini daerah daratan Asia. Jadi Turki itu ada dua, ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Nah, Bizantium yang menjadi Konstantinopel ya, pusat kerajaan Konstantin yang kemudian ditaklukkan oleh Al-Fatih, itu adalah Turki Eropa. Nah, kalau Turki Asianya itu Anatolia, itu pusat kerajaan Seljuk cukup lama di situ ya. Dan sarjana dan ilmuwan Islam berkumpul di Anatolia Seljuk dan diselenggarakan di Konya pada abad ke-13 ya. Sementara Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada abad ke-15. Jadi 200 tahun setelahnya. Dan pada saat itu Konya, kerajaan Seljuk itu menjadi negara terkuat ya pada masa itu ya, pada masa itu. Nah, ini dia kotanya. Ini Konya ya. Itu dia ini saya berfoto di depan masjidnya Jalaluddin Rumi ya. Mevlana, sekarang namanya menjadi Mevlana Museum. Ya, ini sudah menjadi aset wakaf di Turki yang dipelihara oleh negara, oleh kerajaan ya, oleh kerajaan. Di sini ada masjid
ada pesantren di sekelilingnya, ada pesantren untuk para santrinya Rumi, dan ada juga fontaine. Fontaine ini mata air yang langsung kita bisa minum, ya. Jadi ini Konya juga disebut dengan the city of hearts, ya. Jadi kota orang yang mencinta, ya, karena Rumi itu dikenal sebagai ulama yang sangat banyak menulis karya puisi, ya. Kurang lebih beliau sudah menulis 70.000 bait puisi, dan itu kemudian menjadi karya fenomenal dunia karena tidak ada yang menyamai puisi beliau, karena beliau menulis puisi dengan kedekatannya kepada Allah, kepada Tuhan. Jadi puisinya itu syarat dengan nilai-nilai spiritual, tidak seperti puisi orang-orang biasa, ya. Nah, Rumi kita perlu tahu juga ini karena Konya ini dikenal dengan tempatnya Rumi, ya, yang dikenal sebagai seorang sufi yang sangat masyhur pada masanya, tetapi orang tidak banyak tahu bahwasanya beliau seorang profesor hukum, ya. Nah, Rumi menghabiskan masa kecilnya di dua kota. Pertama kota Balkh yang sekarang wilayah Afghanistan, dan Konya ibu kota Kesultanan Seljuk yang kini menjadi wilayah Turki. Jadi dulu kan belum ada negara-negara itu. Dulu belum ada negara Turki, belum ada negara Afghanistan, belum ada negara Teheran, belum ada. Ya. Dulu itu masih dalam satu Kesultanan Seljuk, ya. Itu meliputi dari Persia, ya, mulai Teheran, Iran itu, ya, kalau ke timur begini, dan sampai ke barat, ya. Nah, lahir di Balkh 30 September 1207, bayangan, ya, 812 tahun yang lalu. Wah, kayak apa itu? Indonesia itu mungkin masih hutan belantara semua kali, ya. Tapi kalau kita lihat tahun-tahunnya ini hampir dekat-dekat dengan tahunnya Samudra Pasai, ya. Samudra Pasai, kerajaan Islam di Aceh itu 1278. Jadi hampir dekat-dekat dia nih, ya. Lalu Rumi pindah ke Konya setelah melaksanakan haji antara 1215 sampai 1220 Masehi. Ya, jadi dia hijrah dari Balkh, hijrah haji dulu, baru hijrah ke Konya. Nah, kenapa Konya menjadi pilihan? Ya, biasalah kalau namanya ibu kota kan menjadi pilihan. Konya ketika itu ibu kota kerajaan Seljuk. Nah, ayahnya adalah seorang ulama dan pendakwah Islam namanya Bahauddin Walad. Ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 1231, Rumi menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang ulama dan pendakwah di Konya. Pada saat itu usianya 24 tahun. Nah, ini dia, ya. Udah banget. Ya, tapi kemampuan keilmuannya luar biasa. Ya, dia sudah hafal Quran, sudah menjadi tempat orang bertanya. Ya, Rumi pada usia 24 tahun itu sudah menjadi ulama yang diperhitungkan di Konya pada saat itu. Ya, tetapi yang membuat dia mendunia adalah karya-karya puisinya. Ya, mungkin ulama banyak, ya, tapi ulama yang seperti Rumi kelihatannya belum ada setelah Rumi. Kelihatannya belum ada, ya, yang menulis karya-karya puisi itu yang syarat dengan nilai-nilai spiritual, dan kadang-kadang orang susah untuk memahaminya. Ini maksudnya apa? Ya, bahkan ada seorang profesor yang menjadi profesor karena mendalami karya-karya Rumi di Amerika. Ya. Nah, ini jubahnya, ini saya foto saja di tempatnya. Ya, kalau kita lihat jubah model ketika itu adalah tidak putih, ya, tidak putih, tapi berwarna, dan itunya topinya itu panjang gitu, ya, panjang ke atas gitu. Itu model orang-orang dulu, ya, pada abad ke-12, pada abad ke-13. Itu menunjukkan keulamaannya, ya, panjang ke atas. Ini jubah yang kedua, ini modelnya berwarna hitam, ya, dan ada begitu panjang begini, di sininya ada kayak sorban gitu, dililitkan,
Ya, kita lihat juga sorbannya bermacam-macam itu. Ada warna putih, ada warna hitam, ya. Ini jubahnya. Lalu karyanya yang disimpan, ini karya aslinya. Di mana karya ini sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, ya. Ini perjalanan 800 tahun. Ini luar biasa ini. Ya. Sedikit sekali karya yang bertahan ratusan tahun. Sedikit sekali. Kita boleh lihat buku siapa yang selama 800 tahun masih orang pelajari, itu sedikit. Ya, sedikit sekali. Ini karya loh, ini bukan Quran, bukan hadis, tapi karya yang sampai sekarang menjadi sangat fenomenal. Ya. Nah, ketika saya baca ini bahasanya bahasa apa? Bukan bahasa Arab. Ya, ini mungkin bahasa Persia ketika itu. Ya, karena itu masuk dalam daratan Persia. Ini Rumi menulis sekitar 70.000 bait puisi. Ya, dan dibukukan ke dalam karyanya yang sangat fenomenal. Pertama namanya Diwan Syams Tabrizi, yang merupakan koleksi dari puisi lirik dengan jumlah ayat tetap dan sejak berulang, bertema cinta. Cinta bukan cinta yang murahan, ya, bukan. Ini cinta yang mendalam kepada Allah. Ya. Dan disetel dengan musik. Itu makanya ada terkenal dengan apa? Dengan tarian sufi. Yang tangannya itu, ya. Yang tangannya ke atas satu, yang ke bawah. Itu maknanya muter-muter. Itu maknanya adalah ini adalah langit, ini adalah bumi. Jadi hidup itu sebenarnya kembali ke bumi, gitu, ya. Petunjuk Allah kembali ke bumi, kemudian diputar-putar dalam rangka apa? Dalam rangka saya melihat itu di tempatnya sendiri itu ada di atas itu ada semacam alat itu, ya. Nah, ketika dia menari itu dilihat atas itu, muternya di situ, ya. Itu yang disebut dengan tarian sufi, sampai sekarang ada. Tapi itu merupakan pengejawantahan daripada Rumi dalam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karyanya Masnavi. Di sana fi itu dibaca w, ya. Masnavi tulisannya, bacanya Masnavi. Ini kompilasi 6 volume puisi yang ditulis dalam gaya didaktik, di mana puisi-puisi itu dimasukkan untuk memberi informasi, menginstruksikan serta menghibur pembaca. Ya, Masnavi berusaha mendasarkan berbagai segi kehidupan spiritual. Ya. Nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah, karya Rumi telah diterjemahkan ke berbagai bahasa seperti bahasa Rusia, Jerman, Urdu, Turki, Arab, Prancis, Itali, Spanyol. Ini belum masuk bahasa Inggris, ya. Di Amerika belum juga masuk bahasa Indonesia, ya. Penyair kita Sapardi Djoko Damono menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Rumi wafat di Konya pada tanggal 10 Desember tahun 1273, ya, dengan usia 66 tahun. Sekarang kuburannya, masjidnya dan kamar-kamar para santrinya menjadi mafrana museum. Ini dikunjungi oleh orang seluruh dunia. Jadi pas saya ke sana itu macam-macam orang ada, ya. Ada orang Eropa, ya, ada orang apa. Nah, cuman kalau masuk masjid diharuskan menutup aurat. Jadi harus pakai jubah gitu, ya. Orang-orang bule yang tidak nutup aurat diharuskan untuk nutup aurat. Pada tahun 2000-an, Rumi menjadi seorang yang paling banyak karya puisinya dibaca oleh orang Amerika. Menarik ini, ya, jamaah sekalian, orang Amerika itu menyukai puisinya Rumi. Ya, banyak orang mengenal Rumi sebagai seorang sufi, padahal dia adalah seorang bangsawan yang menawan dan kaya raya. Saya lihat di museumnya itu ada dompet kuncinya itu bertahtakan pearl, ya, mutiara berlian. Itu cuman tempat kuncinya saja. Seorang teolog junius, profesor hukum, dan seorang cerdas namun bijaksana, ya. Nah, kekhasan Rumi adalah mengaitkan amal soleh dengan simbol alam. Ini persis seperti orang Minang, ya, alam terkembang jadi guru, ya.
Lihatlah quote Rumi sebagai berikut. Misalnya saja beliau memberikan contoh dalam hal kedermawanan dan menolong orang lain, jadilah seperti sungai. Ya. Ini kan inspirasi daripada hadis Rasulullah kan. Ya, Rasulullah itu kalau dia berderma itu seperti air. Ya, cepat sekali gitu. Nah, itu kemudian di-quote sama Rumi, dalam hal menolong orang jadilah seperti sungai. Dalam hal kasih dan berkah jadilah seperti matahari. Nah, kenapa matahari? Dia menyinari, berikan keberkahan kepada semua orang. Yang ketiga, dalam hal menutup orang lain jadilah seperti malam. Malam itu kan menutupi siang dengan sempurna. Begitu siang, selesai siang jadi malam, sempurna ditutupi. Nah, begitupun dalam hal aib, ya. Kita harus menutup aib orang, nggak boleh kita buka-buka aib orang, ya. Apalagi aib keluarga, ya, aib tetangga, aib teman sekantor, nggak boleh. Kita harus tutupi, ya. Lalu dalam hal keserakahan dan kerendahan jelas seperti bumi, ya. Bumi, ini kesederhanaan, kerendahan hati, ya. Lalu dalam hal toleransi jelas seperti laut. Ini semuanya perlambang alam, ya. Nah, lalu ini saya ambil dalam bahasa Turkisnya, ya. Urhunus dan Seller Yaptaginizda Nehrin isinde hareket ettigini hisserenis bir sevint. Nah, ini artinya kira-kira begini. Saat Anda menjalani hidup dengan ikhlas, maka di dalam diri Anda akan mengalir sungai kehidupan, itulah kebahagiaan. Oh. Ya. Dalam ini. Dengan kata lain, Rumi itu ingin mengatakan bahwa ikhlas dengan bahagia itu sangat kuat korelasinya. Ya, sederhananya, kalau mau jadi bahagia, kalau ingin jadi bahagia, ikhlas saja dalam hidup. Kira-kira begitu. Apapun yang kita kerjakan kalau kita ikhlas, pasti bahagia. Oh, itu dahsyat itu. Ya, dahsyat ini, Pak. Apapun yang kita kerjakan, ya, mau ngurus masjid, mau ngurus pesantren, ya, mau ngurus perusahaan, mau ngurus rumah tangga, mau ngurus apapun, kalau kita kerjakan dengan ikhlas, pasti bahagia. Oh, itu. Ya. Nah, bukankah ikhlas ini merupakan jantungnya amal? Coba kita lihat dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya, tidaklah kita disuruh itu selain apa? Menyembah Allah itu, beribadah pada Allah itu dengan ikhlas. Hunafa, murni, ikhlasnya murni. Ya, tidak bercampur-campur dengan yang lain. Ikhlas kita beramal, bahagia kita. Ya, ini kunci amal nih, ini kunci kebahagiaan nih. Ya. Ini dahsyat ini. Makanya banyak orang-orang Amerika itu yang senang dengan puisi-puisinya. 70.000 bait. Bukan 1, 2, 3. Bait loh, bukan baris. Ya. Ini karyanya yang lain yang saya ambil, saya foto aja dari sana, ya. Cubbe fesharik itianishan alim olmas alimlik insanun zatinda burunan bir hidenir buhunar ister ipekli bir kaba elbise ister yunden bir aba insinde ulsun far emes. Ini bahasa Turki, ya. Apa dibilangnya? Seseorang itu tidak menjadi seorang bijak dengan memakai jubah dan surban. Seorang itu bukan dikatakan bijak ketika dia menggunakan pakaian jubah dan sorban. Tetapi kebijakan itu ada di dalam hatinya, di dalam karakternya. Tidak peduli apakah bajunya itu memakai wool atau bajunya memakai sutra. Wah, ini dahsyat.
Ya. Jadi pakaian kan tampilan saja, kan? Makanya banyak, bukan banyak ya, ada orang yang berpakaian jubah, berpakaian sorban, tapi hatinya tidak menggambarkan pakaiannya. Ya, makanya Rumi mengatakan dengan jelas seperti itu. Ya. Nah, ini seorang profesor ya, Siram Siva di Amerika mensurvei 50 orang partisipan workshop. Dia buat workshop khusus tentang Rumi di Amerika dan menanyakan kenapa mereka menyenangi karya-karya Rumi. Jawabannya ada 12. Ya. Pertama, tidak hanya intelektual tapi menyentuh hati. Ya. Mereka menemukan Rumi untuk memenuhi hati, emosi dan lalu mereka daripada murni intelektual saja. Karena gini Pak, para jamaah sekalian, puisi itu atau karya seni itu kan mengisi relung-relung perasaan kita, bukan hanya intelektual kita. Beda. Ya. Kadang-kadang kalau orang baca puisi kita merasa tersentuh sekali. Kadang-kadang kita merasa nangis, kita merasa marah, ya, kita merasa gelisah karena puisi bait-baitnya itu menggugah perasaan. Nah, begitu pun dengan bait-baitnya Rumi itu menggugah perasaan, ya, sehingga menyentuh emosi mereka. Itu yang mereka suka. Yang kedua, tingkat kedalaman, di mana mereka menemukan banyak tingkatan kedalaman puisi Rumi. Jadi berlevel itu tingkat puisinya itu. Semakin mereka belajar tentang Rumi, semakin mereka menghargai kedalamannya dan semakin didorong untuk menggali lebih dalam lagi. Ya, jadi kan seseorang itu kalau jangan jauh-jauh, kita aja lah. Kalau kita mulai memasuki perjalanan spiritual, kita akan merasakan kondisi rohani yang berbeda-beda. Nah, pada kondisi rohani yang berbeda-beda itu, beliau tulis puisi. Kan bisa dibayangkan itu. Kedalaman itu, semakin lama semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kadang-kadang kita nggak mengerti apa ini maksud puisinya. Ya. Nah, yang ketiga, persatuan. Mereka menemukan rasa persatuan dan persaudaraan yang universal dalam puisi Rumi. Ya, jadi ternyata karya sastra itu juga menjadi alat persatuan. Karya sastra, Pak. Ya. Ya, sama dengan misalnya saja ya, saya beri contoh, Wage Rudolf Supratman. Itu menulis syair-syair bait lagu kebangsaan Indonesia Raya itu lama menemukannya. Bahkan ketika dia mentok, dia tanya kepada gurunya, kepada ustadznya, gimana nih? Ustadznya bilang, kamu tahajud dua rakaat, minta kepada Allah. Dia tahajud dia dua rakaat, lalu dia minta kepada Allah, ya Allah berikan saya puisi ini, bait-bait untuk lagu Indonesia Raya ini. Alhamdulillah dapat satu puisi, berhenti lagi. Dapat satu bait, berhenti lagi. Makanya lagu Indonesia Raya itu baitnya itu menyentuh hati. Karena apa? Ditulis setelah sholat malam oleh seorang Supratman. Ya, namanya Supratman nama aslinya, tapi Wage Rudolf itu adalah pemberian nama Belandanya. Dia asli orang Jawa. Bayangkan, untuk menemukan puisi bait-bait syair lagu Indonesia Raya saja itu sholat malam. Makanya bait-bait itu begitu kita baca Indonesia Raya, sampai sekarang kita kalau baca itu bergetar hati kita. Kenapa? Ditulis dengan penghayatan yang sangat mendalam. Nah, begitu juga lah dengan puisi-puisi Rumi ini. Ya. Lalu yang keempat, menjadi teman. Mereka menemukannya menjadi teman. Jadi teman mereka untuk mendalami spiritual, ya, teman mereka untuk mencintai, ya. Lalu proses pribadi, membaca Rumi untuk mereka adalah proses pribadi. Mereka mengasahkan dirinya dengan dia, ya. Yang keenam, ini yang menarik, ya. Rahmat turun. Setiap kali mereka baca puisi Rumi, mereka merasakan kenikmatan, ada rahmat seolah-olah gitu. Ya. Makanya bukan menurut saya, ya, makanya saya mengambil kesimpulan apabila sebuah karya ditulis
dengan kecintaan kepada Allah, ya, maka karya itu akan abadi. Kenapa? Allah yang menjaganya. Yang ketujuh ada kerinduan. Ya, ada mereka punya rasa kerinduan dalam puisi Rumi itu. Ini dasar loh. Ya, ini orang-orang Amerika bicara, bukan orang-orang Indonesia. Yang kedelapan ada kisah cinta di situ. Ya, Rumi seperti kasih bagi pada mereka. Ya, ini cinta bukan cinta murahan ya antara laki-laki perempuan, bukan. Ini cinta dengan Allah. Lalu jembatan budaya. Nah, mereka menemukan Rumi ini untuk membentuk jembatan budaya bagi Persia, Turki, Afgan dan Arab. Jadi orang Amerika kan segala bangsa ada di Amerika itu. Ya, bangsa apapun ada. Nah, bagi mereka ini menjadi apa? Pemersatu. Penerimaan baru di Amerika Serikat, orang Timur Tengah dan Timur Dekat. Ya. Yang ke-10, bagi orang-orang yang tidak menyukai puisi, mereka suka baca puisi Rumi meskipun mereka tidak suka puisi. Ini aneh juga. Ya. Kenapa? Tadi itu ada sentuhan emosi yang diberikan. Yang berikutnya berpartisipasi dalam proses, ya. Mereka menemukan Rumi sangat ekspresif. Ya. Dan menempatkan diri mereka berpartisipasi dalam proses internal Rumi sendiri. Yang ke-12 ada paduan spiritual. Mereka menemukan Rumi sebagai panduan spiritual bagi mereka, ya. Ini 12 alasan mengapa orang-orang Amerika suka dengan puisi-puisi Rumi. Ini bukan orang Arab, bukan orang Turki, bukan orang Persia, bukan orang Afgan, ya, tapi orang-orang Amerika. Nah, contoh puisi Rumi tentang ikhlas, ya. Ini judulnya Hanya Kau, terjemahan Sapardi Djoko Damono. Ini saya ambil hanya 3 bait saja. Ini baitnya panjang, ya. Nanti kalau tulis semua habis nanti apa kajian kita, ya. Hanya Kau yang kupilih di antara segala isi dunia. Akankah kau biarkan aku duduk berduka? Hatiku tak lain pena di sela-sela jarimu. Kaulah penyebab gembira atau sedihku. Ini bait pertama nih. Lalu bait yang kedua, selain dari yang kuinginkan, apa pula yang ku dapat? Selain dari yang kau tunjukkan, apa pula yang kulihat? Bait yang ketiga, dalam diriku kau tumbuhkan terkadang duri, terkadang mawar, dan ku cium bau mawar dan ku cabut duri. Kalau memang kau biarkan aku begitu, begitulah aku. Kalau kau biarkan aku begini, beginilah aku. Ini susah dipahami nih. Ya. Apa maknanya ini? Ya, tapi sebagai seorang penyair, nah inilah hanya kau. Jadi ikhlas karena Allah, kira-kira gitulah. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, ya, kami menyembah, hanya kepada Engkau lah kami bertanya. Hanya Kau. Judul puisinya. Ya. Lalu kita bicara wakaf Rumi seperti apa, ya. Wakaf Rumi ini saya ambil fotonya fonten. Fonten ini air minum, ya. Ini luar biasa, ini orang air minum di situ, minum kemudian berdoa di situ, itu menjadi apa? Menjadi kebiasaan di situ. Wakafnya ada masjid, ada fonten ini air minum, dan kamar para santrinya pesantren. Jadi di samping air minum ini sebelah kanan kirinya itu ada kamar-kamar santri. Kamarnya nggak besar, paling 3x3 lah, tapi banyak ya. Nah sekarang itu sudah nggak diisi lagi oleh para santri, tapi diisi oleh alat-alat museum-museum artefak-artefak daripada Rumi sendiri, ya. Nah diantaranya adalah ikrar wakafnya. Ini saya berfoto di depan ikrar wakafnya. Jadi masih dipelihara oleh kerajaan, oleh negara Turki. Padahal ini abad ke-13, ya. Makanya peradaban wakaf itu bukan peradaban baru, ya. Wakaf ini adalah peradaban lama yang terus terjaga sampai hari ini. Ya, sekarang masjidnya sekitar sebesar inilah. Masjidnya sebesar ini, lebih kecil dari ini sedikit, tapi sesungguhnya masjidnya sebesar ini, cuman dibagi-bagi, ada tempat sholat, ada tempat belajar, apa gitu ya. Nah itu kemudian menjadi wakaf. Lalu pesantren-pesantren, kamar-kamar santri di sekitarnya juga menjadi wakaf. Lalu fonten juga menjadi wakaf, ya.
dan ada ikrarnya. Ya, ini saya ditunjukkan oleh teman yang orang Turki, ya jadi guide saya di sana. Dia bilangnya ini, ya dia yang menjelaskan semua. Ini gitu ya. Lalu saya ambil aja foto di depan ininya, ikrarnya. Ya. Nah, sekarang wakaf hari ini di Konya, ya. Nah, memang Konya itu terkenal dengan pendidikan. Kenapa? Karena di masa kerajaan Seljuk itu ada dibangun madrasah yang namanya Karatay. Itu dibangun tahun 1251 Masehi. Ya. Jadi 768 tahun yang lalu. Itu sudah ada madrasah namanya Karatay di kerajaan Seljuk di Konya itu. Ya. Lalu dari situ dibangunlah Karatay University tahun 2009 dari dana wakaf. Ya. Ini memang alhamdulillah di masa Erdogan ini banyak sekali kampus-kampus yang dibangun dari wakaf. Ya, di Istanbul sendiri yang saya tahu ada 2. Ya, kalau seluruh Turki ada 7. Ya, ada 2, ada Istanbul Zaim Sahabatin University (IZU), ada lagi Ibnu Khaldun University (IHU). Jadi ternyata Ibnu Khaldun bukan hanya di Bogor. Tapi ada juga di Istanbul, ya, IHU namanya. Tapi itu baru. Kalau IZU sekitar tahun 10 tahunan umurnya. Tapi kalau IHU itu baru tahun 2015. Ibnu Khaldun University itu didirikan, jadi relatif baru. Ya. Nah, kalau di Konya itu Karatay itu tahun 2009, relatif baru. Ya, tapi meskipun baru, perkembangannya luar biasa. Ya, sudah punya 6 fakultas. Fakultas Hukum, Teknik, Ekonomi dan Ilmu Administrasi, Ilmu Sosial dan Humaniora, Seni Rupa dan Desain, dan Kedokteran. Nah, para jamaah sekalian yang ingin punya anak jadi dokter, kirim aja ke sana. Ya, nanti bisa menghubungi saya sebagai mediatornya. Ya, silakan. Saya berkeinginan orang-orang Indonesia banyak yang belajar di sana. Tidak hanya kita mendapatkan ilmunya, tapi kita mendapatkan wawasan kehebatan khilafah yang bertahan 500 tahun di sana. Itu. Ya. Dan biayanya murah. Biayanya murah. Mirip-mirip dengan Indonesia, lebih mahal di Indonesia. Ya, lebih mahal di Indonesia. Jadi mungkin modalnya tiket pesawat aja kali. Ya, sampai di sana sama dengan di Indonesia biaya hidupnya. Ya. Jadi yang mau jadi dokter ya, yang mau ekonomi, yang mau teknik ya, atau jadi ilmu hukum, ada banyak pilihan, ada 6 fakultas. Dan ini kalau misalnya student atau mahasiswa itu nggak mampu bayar, itu nggak di drop out. Dia akan diperjuangkan dapat dana dari wakaf. Wah, itu dia. Ya, ini saya tahu informasi ini langsung dari orang dalam yang menjadi dosen di Karatay University ini, teman saya. Ya, selain punya 6 fakultas, dia punya ada 3 college. Ya, 3 college ini kira-kira model diploma gitulah. Kalau fakultas itu kan ada S1, S2, S3. Kalau hanya S1 aja namanya college. Ya, jadi ini enggak ada S2-nya, enggak ada S3-nya. Yang pertama sekolah ilmu kesehatan, yang kedua sekolah ilmu terapan, yang kedua sekolah bahasa asing. Ya. Yang kemudian dia mempunyai 3 sekolah vokasional, ini diplomanya. Sekolah kejuruan, dan sekolah kejuruan perdagangan dan industri. Jadi dia berlevel-level ya, ada hanya khusus diploma, ada khusus S1, ada sampai S1, S2 sampai S3, itu yang namanya fakultas. Ya, Karatay University, ya. Lalu ada 3 lembaga, sekolah pasca ilmu pengetahuan dan alam dan terapan, sekolah pasca ilmu sosial. Jadi di sana itu pasca itu dibagi 2. Ya, pasca untuk ilmu alam sendiri, untuk ilmu sosial sendiri. Ya. Lalu yang berikutnya sekolah ilmu kesehatan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi inilah para jemaah sekalian, oleh-oleh saya yang baru 1 hari ya, pulang dari Turki dalam lawatan
kurang lebih 9 hari ya untuk belajar tentang wakaf di sana, melihat langsung ya bagaimana di sana peradaban wakaf bertahan selama ratusan tahun ya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan tentang wakaf di Konya. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa wakaf Rumi. Apakah dengan wakaf Rumi itu orang-orang Irak nggak terinspirasi, jadi banyak lagi yang wakafkannya Rumi aja Pak? Masih. Apa Pak? Ulang, coba ulang. Apa? Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa masalah itulah berdengung. Ya, tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa masalah wakaf Rumi. Apakah dengan wakaf Rumi itu Oh ya, jadi apakah dengan wakaf Rumi orang-orang Irak terinspirasi? Beliau bukan dari Irak Pak. Oh, beliau asalnya dari Afghanistan. Kalau wakaf ini di seluruh dunia Islam sangat maju. Wakaf ini, seluruh dunia Islam, mau Irak, mau Iran, mau Pakistan, semua yang namanya negara-negara Islam, yang namanya wakaf ini sangat-sangat maju. Ya, Indonesia agak terlambat sedikit. Tapi kalau kita lihat sejarah di Indonesia ini, wakaf itu juga sangat luar biasa, dahsyat sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat data tanah wakaf yang 4,35 miliar meter persegi itu kan bukan sedikit. Artinya banyak sekali orang-orang sultan-sultan dulu juga yang berwakaf. Ya. Kota Sumedang itu setengahnya itu tanah wakaf. Itu banyak orang yang nggak tahu. Tapi wakaf zaman dulu kalah sebelum Indonesia merdeka. Wakaf oleh sultannya. Ya, tanah Delhi misalnya, Aceh misalnya, banyak sekali. Ya. Nah, kalau misalkan apakah dengan wakaf Rumi ini menginspirasi? Ya, pasti menginspirasi karena Rumi ini udah 800 tahun. Ya. Di masa kerajaan Seljuk, ya, Konstantinopel masih berjaya. Bizantium itu masih pusat Romawi ketika itu. Ya. Makanya ketika Romawi dikalahkan itu kan seolah-olah Eropa itu kalah, takluk. Ya. Nah, begitu kemudian Romawi kalah, Bizantin kalah, Konstantinopel takluk di bawah Al-Fatih, kemudian 500 tahun bertahan kekhalifahan di sana, Islam itu sangat mendominasi. Ya. Ada satu kejadian Raja Prancis ketika itu mempopulerkan dansa menari dengan lawan jenis gitu ya, gini-gini itu ya. Dikirim surat dari Sultan dari Istanbul, dari pusat kerajaan Islam, pusat khalifah Islam, dikirim sama khalifah. Ketika itu namanya khalifah kan. Dikirim surat kepada Raja Prancis, tolong hentikan itu, kalau tidak kami akan perangi. Dihentikan sama kerajaan Prancis. Bayangkan itu. Powerfulnya orang Islam ketika itu, nggak ada yang berani. Jadi begitu Romawi takluk di Bizantium itu, semua Eropa takluk kepada Islam ketika itu, nggak ada yang berani. Dan Sultan itu sangat powerful, itu udah surat aja pada Raja Prancis, tolong hentikan itu, kalau nggak kami perang, kami datang kami perangi. Berhenti langsung. Saat itu ya, saat itu. Ya, baik, ada yang lain? Ya, silakan. Terkait dengan wakaf Ustaz, lembaga atau yayasan yang saat ini bisa mengembangkan wakaf produktif selain dompet duafa yang berhasil
eh, selain itu apa? Oh ya, ada banyak. Ada Global Wakaf, ada Al Azhar, ya. Di Bandung ada Darut Tauhid, ya. Banyak. Nanti kita bisa ngobrol lah, ya. Banyak. Di Surabaya juga ada, di Solo juga, di Solo ada Solo Peduli juga bagus, ya. Banyak, ya. Besok ini saya terbang ke Solo ngisi seminar, paginya di Yayan Solo dan siangnya bicara wakaf di Solo Peduli, ya. Solo Peduli itu seperti dompet duafanya Jakarta, ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Yayasan atau lembaga yang menerima zakat, menerima wakaf, tapi nggak mengembangkan atau didiamkan itu apa? Yayasan yang menerima wakaf tapi didiamkan, nah ya dia berdosa lah, ya. Berat menjadi nazir itu berat. Lebih gampang menjadi wakif. Punya harta wakafin selesai, pahala ngalir, mati kita aman. Nah, yang problem yang menjaga wakaf itu yang problem tuh, nazir itu yang problem. Dia harus bisa mengembangkan, ya. Makanya nazir itu, wakaf itu sebenarnya menjadi beban bagi nazir. Selamat nggak dia dalam mengelola wakaf itu? Ya, selamat nggak dia? Nah, makanya saking beratnya pekerjaan itu di beberapa negara itu dibuat selevel kementerian, kementerian wakaf. Ya, misalnya di Mesir itu kementerian wakaf. Saking beratnya pekerjaan itu, ya, bukan kementerian agama, tapi kementerian wakaf. Ya, karena pekerjaannya susah kan itu, menjaga, mengelola, mengembangkan, ya, tidak mudah. Baik, ada yang lain? Ya, silakan Pak. Salam. Bismillah. Tadi dijelaskan betapa beratnya mengemban amanah wakaf, Ustaz. Kalau di negeri sana dan di negeri beberapa negeri gitu ya, Ustaz. Ya. Apakah ada intervensi dari keterkaitan dari negara atas penyimpangan kepada wakaf, Ustaz? Ya. Jadi apa kira-kira intervensi itu? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Iya, baik. Di Turki itu wakaf diurus oleh negara. Ya, bukan hanya wakaf, masjid-masjid diurus oleh negara. Imam masjid dan muazzin masjid dibayar oleh negara. Ya, lalu di Jordan misalnya, di Jordan itu wakaf dikembangkan oleh negara. Ya, beberapa aset-aset wakaf itu dipelihara dan terus dikembangkan. Jadi karena memang berat pekerjaan ini, jadi harus diurus oleh umaro sebenarnya, ya, oleh umaro. Ya, tapi ya, kalau kita kan bertahap sajalah dulu, ya. Sudah ada kita Badan Wakaf Indonesia yang langsung SK Presiden. Ya, ini kan artinya pengakuan bahwasanya ngurus wakaf ini memang berat kan, dan di setiap provinsi ada perwakilannya, ya. Lalu di kabupaten kota juga ada juga beberapa perwakilannya, ya, dan juga teman-teman lembaga-lembaga wakaf juga sudah banyak sekali di Indonesia ini, ya, ribuan, ya. Nah, jadi mungkin ini merupakan satu satu langkah kita lah untuk bisa mengembangkan wakaf di Indonesia ini, dan saya yakin wakaf Indonesia ini akan lebih hebat daripada negara-negara lain. Ya, saya yakin apabila kita terus mampu mengembangkannya, ya, jauh lebih dahsyat. Ya, pertama negara kita lebih besar, yang kedua orang-orang Islam kita juga lebih bertakwa kalau kata saya, ya, lebih beriman dan lebih bertakwa gitu. Dan yang ketiga orang-orang Indonesia ini orang-orang dermawan. Kita kan Indonesia 2018 itu kan menjadi negara nomor 1 paling dermawan di dunia, ya, menurut indeks Giving Index, ya. Jadi menurut saya sih kita punya peluang besar untuk menjadi leading negara pertama yang paling besar ngelola wakaf, ya, tentunya bertahap, ya. Baik, ada lagi yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Setahu saya
yang ada di Indonesia yang diresmikan oleh Presiden itu adalah wakaf mikro. Ya. Ya, wakaf mikro. Sedangkan wakaf yang makro belum tersedia. Kemudian apa lembaga yang ada di Indonesia yang ini maksudnya gini, di Indonesia kan belum ada departemen seperti yang ada di Mesir, sehingga pengurusannya itu hanya lokal aja, sifatnya lokal, sehingga kayaknya sepertinya gaungnya itu tidak terdengar. Sedangkan kita aja yang muslim yang sering di masjid itu kurang mendengar gaung wakaf. Iya betul. Apalagi orang yang Awam ya. awam. Iya. Ya. Nah ini kan kalau terbiarkan kondisi kayak seperti ini, itu akan kemajuannya akan lambat sekali. Iya. Kita berterima kasih kepada tadi Pak Ustadz bilang ada Solo Peduli, kemudian Dompet Duafa di Jakarta dan lain sebagainya. Kira-kira sekarang di Indonesia yang setara dengan, kalau nggak ada yang seperti di Mesir, yang kira-kira bawahnya apa Pak, yang Pak Ustadz, yang sifatnya mengkolek, mengumpulkan, mendata dan menyalurkan, tetapi lembaganya tidak terpecah-pecah. Yang ada di Indonesia apa namanya? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, baik. Ya, sebenarnya itu ada dalam undang-undang. Sebenarnya lembaga seperti itu ada di BWI, Badan Wakaf Indonesia. Karena Badan Wakaf Indonesia itu tugasnya tidak hanya sebagai regulator, juga sebagai eksekutor. Tetapi dalam perjalanan kurang lebih 10 tahun terakhir berdiri Badan Wakaf Indonesia, itu lebih cenderung sebagai regulator. Jadi orang belum melihat action atau sebagai eksekutor. Nah, kenapa? Karena lembaga-lembaga zakat dan wakaf yang ada di masyarakat itu sangat aktif. Ya, jadi masyarakat lebih mengenal mereka daripada kemudian lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Itu saja. Jadi kalau kita lihat seperti apa yang ada di Indonesia, yang mirip dengan yang ada di sana, itu ada di BWI sebenarnya. Tapi kita lebih, sebenarnya kalau kita mau ideal, itu harusnya ada Kementerian Zakat dan Wakaf. Itu ya. Jadi bukan sendiri Kementerian Wakaf saja, digabung Kementerian Zakat dan Wakaf. Karena kalau zakat itu untuk internal kan, untuk internal umat Islam. Kalau wakaf itu eksternal. Kalau zakat itu sifatnya tahunan, kalau wakaf itu sifatnya sustainability-nya berkepanjangan. Ya. Kalau di Pakistan itu Menteri Zakat dan Urusan Agama, ya namanya. Kalau di Mesir Kementerian Wakaf, di Jordan Kementerian Wakaf dan apa lagi gitu. Ya, jadi nama sih boleh berbeda-beda, tapi intinya pekerjaannya sama. Ya, mengurus aset-aset umat Islam di negara itu. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Cukup ya. Baik, demikian nanti kita bisa diskusi lebih lama lagi. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.